guys, jumpa lagi di Rock News bareng Reta di sini dan welcome Oktober. Wah, nggak rasa banget ya kita udah di bulan Oktober dan pastinya banyak banget kita perlu syukuri karena sudah bisa melewati bulan September dengan sebaik mungkin dan akan memulai bulan Oktober ini dengan penuh harapan yang baru lagi ya guys ya. Harapan baru juga pastinya banyak rencana-rencana kamu di bulan Oktober ini semoga aja bisa dilancarkan juga ya. Dan ya kita doakan bersama semoga aja bulan Oktober ini juga menjadi bulan yang lebih baik dibandingkan bulan yang sebelumnya. Oke. Seperti biasa, Rock News di sini bersama dengan Reta akan nemenin kalian semua dengan informasi-informasi ter-up to date pastinya ya. Jadi jangan lewatkan satu informasi apapun karena semua informasi penting banget untuk kamu simak. Nah, salah satunya mengenai isu konsorsium judi online 303 yang disebut-sebut melibatkan Ferdy Sambo nih. Jadi kabar terbarunya, Mabes Polri membentuk tim gabungan bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengusut kasus ini guys. Tim ini sengaja dibentuk untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana perjudian. Nah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menambahkan pihaknya telah menetapkan 10 tersangka dan sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Jadi 10 orang tersangka ini DPO dan diduga terlibat dengan kelompok judi online kelas atas. 4 yang dicekal dan 6 teridentifikasi berada di luar negeri. Dan pihaknya saat ini juga terus berupaya untuk mencari buron yang saat ini berada di luar negeri dengan membuat red notice. Nah, polisi juga telah mencoba melakukan pendekatan dengan skema police to police. Dan saat ini polisi tengah menganalisis 329 rekening dan 202 rekening lainnya yang sudah diblokir. Dan pastinya polisi juga akan menindak tegas apabila ada anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus konsorsium judi online 303. Jadi penasaran nih kita Rock Lovers ya, 10 DPO ini siapa aja? 10 tersangka ini siapa saja? Adakah anggota polisi yang seperti kemarin diberitakan rame-rame itu? Apakah enggak ada? Kita tungguin aja, semoga 6 yang masih jadi buron ini bisa segera ditemukan ya, ditangkap. Dan ya kita tinggal nunggu aja Rock Lovers ya kabar boomnya. Tungguin aja guys. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima surat permohonan perlindungan dari 3 orang saksi kasus pembunuhan ASN Pemkot Semarang yaitu Iwan Budi Prasetyo yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di kawasan Pantai Marina Semarang pada 8 September 2022 lalu. Nah, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi juga sudah bertemu dengan 3 orang saksi yang terlebih dahulu diperiksa oleh tim penyidik Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Ya, pihaknya juga belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian ASN tersebut. Dan ia juga belum bisa menjelaskan atau belum bisa banyak bicara terkait dengan alasan 3 saksi ini meminta perlindungan. Ya, kalau menurut Reta sih wajar aja ya, mereka kan saksi nih dari pembunuhan ini. Ya jelas lah mereka pasti harusnya minta perlindungan karena yang meninggal ini pun ASN yang dibakar ini kan sebenarnya dia tuh saksi dari kasus korupsi yang akhir hidupnya dibakar seperti ini ya. Lantas saksi yang melihat atau mungkin saksi yang mengetahui kejadian ini juga nggak mau kan bernasib sama, ya minta perlindungan sih nggak ada salahnya ya. Dan memang sebenarnya untuk saksi-saksi apapun itu, saksi kejahatan atau enggak saksi dari korupsi, itu ya penting banget untuk dilindungi ya, supaya mereka tidak takut untuk bersaksi dan untuk tidak takut lagi mengutarakan kebenaran yang terjadi. Kita beralih ke kabar mancanegara. Kabarnya Korea Utara disebut-sebut sudah menembakkan 2 rudal balistik di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 waktu setempat. Peluncuran ini merupakan kali keempat yang dilakukan Korea Utara pada pekan ini. Dan peluncuran rudal ini bertepatan ketika Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat tengah latihan militer bersama untuk meningkatkan pertahanan melawan Pyongyang. Jepang juga mengonfirmasi peluncuran 2 rudal balistik Korea Utara ini. Mereka mengatakan rudal itu tampaknya telah mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Ya, saat ini Pyongyang memang telah menggandakan program senjata terlarangnya
Bahkan mereka juga melakukan serangkaian tes dan merevisi undang-undangnya untuk menyatakan bahwa tenaga nuklir tidak dapat diubah. Jadi Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat ini tengah menggelar latihan anti kapal selam. Dan latihan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Angkatan Laut Washington dan Seoul juga melakukan latihan skala besar di perairan lepas semenanjung Korea. Bahkan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris juga sempat berada di Seoul pada hari Kamis dan mengunjungi zona demilitarisasi yang dijaga ketat. Jadi biasa ya, Korea Utara nggak suka kalau ada latihan bareng-bareng kayak gitu ya, nggak diajak sih ya, mungkin lain kali bisa kali diajak ya. Aksi walkout saat wakil Rusia naik ke panggung konferensi budaya internasional di UNESCO terjadi ketika delegasi Rusia berbicara dalam konferensi budaya internasional UNESCO. Banyak dari peserta ini yang melakukan aksi walkout. Boykot ini terjadi saat sesi terakhir konferensi dunia tentang kebijakan budaya dan pembangunan berkelanjutan dari UNESCO di Meksiko. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Kebudayaan mengecap agresi ilegal dan tak dapat dibenarkan dari Moskow terhadap Ukraina. Pernyataan ini mengatasnamakan 48 negara. UNESCO telah memverifikasi kerusakan pada setidaknya 193 situs budaya Ukraina sejak invasi Rusia, termasuk museum, perpustakaan, pusat budaya, dan bangunan bersejarah. Dalam konferensi tersebut, UNESCO menyerukan berbagai peraturan substansial sektor digital, terutama platform utama untuk kepentingan keragaman budaya online, hak kekayaan intelektual seniman, dan akses yang adil ke konten untuk semua. Ya, jadi lagi dan lagi pada saat delegasi Rusia berbicara, banyak yang walk out gitu ya. Ya, karena sih ini juga sebagai bentuk kemarahan juga sebenarnya dari negara-negara lain kepada Rusia karena invasi yang dia lakukan kepada Ukraina. Pas banget ya mengawali bulan Oktober, pagi-pagi udah dapat kabar kalau harga Pertamax turun nih guys. Dan asal kalian tahu aja, yang turun tuh gak hanya harga Pertamax, tapi harga BBM Vivo dan Shell ini juga ikut turun guys. Contohnya harga BBM Revo 92 yang setara dengan Pertamax sekarang dijual 14.140 per liternya, dari sebelumnya Rp15.400 per liter. Artinya penurunan harga sebesar Rp1.260. Lumayan guys. Sementara itu Revo 95 mengalami penurunan harga, yaitu sekarang harganya Rp14.830 per liter dari sebelumnya Rp16.100 per liternya. Nah, sementara Shell menurunkan harga Shell Super, Shell V-Power, dan V-Power Nitro Plus gitu. Jadi yang turun gak hanya Pertamina aja, tapi Shell dan BBM Vivo juga ikutan turun. Yeay! Grup musik 10 to 5 merilis single terbaru berjudul Sirna. Wah, lagu ini bahkan akan menjadi salah satu karya yang nantinya akan tampil di album baru mereka di tahun 2023 mendatang. Diciptakan oleh sang drummer Thomas Aquinas, lagu Sirna mengangkat isu soal mental health. Bahkan ide lagu ini didapatkan langsung oleh Thomas dari curahan hati teman dekatnya. Oh, keren ya guys ya, dari sebuah curhat menjadi suatu karya. Emang tuh kalau udah curhatnya ke musisi tuh gitu ya, jadinya tuh curhatnya di lagu guys ya. Keren. Ya, meski bercerita tentang perpisahan, 10 to 5 berusaha untuk menguatkan siapapun yang tengah mengalami permasalahan dalam hubungan lewat karyanya, termasuk memberi saran untuk mau bercerita dan menyampaikan keluh kesah dibanding menyimpan semuanya sendiri. Emang penting banget sih kita untuk curhat ke salah satu orang yang kita percaya bisa jaga rahasia ini gitu ya, celah. Karena suatu beban yang seperti ini tuh mesti kita bagi-bagi ya, dalam artian istilahnya kita bisa lebih ringan lah karena nggak menghadapinya sendirian. Siapa tahu dengan kita curhat itu teman sahabat kita tuh bisa memberikan saran mungkin ya, dan sekaligus juga mereka bisa doain kita nih guys untuk melewati masa-masa yang sulit ini. So buat kalian semua juga ya, di bulan Oktober ini semoga harapan dan cita-cita kamu tercapai,
Apa yang menjadi harapan kamu? Wishlist yang bulan September belum tercapai, di bulan Oktober ini Reta doakan semuanya tercapai ya guys ya. Nggak perlu cepet-cepet, yang penting kamu bisa menikmati prosesnya. Dan yang paling penting adalah kamu bisa mensyukuri di bulan September kemarin, suka dukanya yang bisa kamu ambil hikmahnya. Dan ya, di bulan Oktober ini kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Asik. Dan itulah dia Rock Lovers informasi di hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan Rock News. Waktunya saya Reta pamit undur diri. Tetap tebarkan cinta, kasih dan damai kepada orang-orang terdekat Rock Lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you. Bye bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.